Mads Hilgers berpotensi cetak rekor transfer termahal sepanjang sejarah untuk FC Twente. 4 klub yang dirumorkan bakal menjadi pelabuhan berikutnya untuk Mads Hilgers. Pelatih Venezia puji kepemimpinan Bang Jay setelah jadi kapten utama Venezia. Dia adalah kapten yang saya inginkan, ungkap Eusebio Di Francesco. Berikut adalah berita selengkapnya. Bek timnas Indonesia, Mads Hilgers, dikabarkan bakal dijual FC Twente pada bursa transfer musim panas 2025. Klub-klub Liga Spanyol dan Italia jadi peminatnya. Rumor ini dikabarkan oleh laman Twente Insight. Mengingat kontraknya yang bakal habis pada Juni 2026 mendatang, Mads Hilgers bakal dilego pihak klub. Sejumlah klub top Eropa pun dikabarkan tertarik memboyong pemain berdarah Manado itu, khususnya tim-tim yang berasal dari Spanyol dan Italia. Meski begitu, Yalcin Sarika selaku agen Mads Hilgers enggan menyebutkan tim mana saja yang tertarik dengan pemain timnas Indonesia itu. Ada minat dari Spanyol dan Italia. Transfer ke luar negeri tentu menjadi pilihan, kata Yalcin Sarika dikutip dari Twente Insight. Sejauh ini FC Twente memang dikenal sebagai klub yang sering menghasilkan pemain berkualitas dan menjualnya dengan harga tinggi ke klub-klub besar Eropa. Baru-baru ini mereka berhasil menjual Anas Salah-Eddin ke AS Roma dengan harga 8,5 juta euro atau sekitar 144 miliar, menjadikannya bek termahal yang pernah dijual klub. Bukan tidak mungkin, Mads Hilgers bisa memecahkan rekor tersebut. Saat ini, bek tengah berusia 23 tahun itu memiliki nilai pasar yang diperkirakan mencapai 9 juta euro atau sekitar 152 miliar rupiah. Dengan performa stabilnya di Eredivisie, peluangnya untuk mendapatkan tawaran besar semakin terbuka lebar. Mads Hilgers juga dapat mengajukan tawaran untuk memecahkan rekor, tulis Twente Insight dalam laporannya. Namun, ada satu faktor yang bisa menjadi kendala dalam potensi transfer ini. Kontrak Mads Hilgers yang tersisa 1 tahun lagi membuat posisi FC Twente tidak terlalu kuat dalam negosiasi. Jika mereka tidak segera memperpanjang kontraknya atau menjualnya dalam waktu dekat, maka nilai pasarnya bisa saja menurun drastis. Bahkan, ada kemungkinan Mads Hilgers bisa pergi secara gratis ketika kontraknya habis pada Juni 2026 mendatang. Menarik menantikan kemana bek termahal di Asia Tenggara tersebut akan berlabuh. Apakah akan tetap di Eredivisie atau mencoba petualangan baru ke level liga yang lebih tinggi? Dan apakah Mads Hilgers bisa memecahkan rekor transfer tertinggi klubnya atau tidak? Gimana menurut Sobat Garuda? Rumor klub-klub yang minati Mads Hilgers. Berita yang menyebut bahwa Mads Hilgers akan dijual FC Twente pada musim panas ini banyak memunculkan spekulasi liar di kalangan penggemar dan media, kemanakah Mads Hilgers akan berlabuh. Dengan tanda Liga Spanyol dan Liga Italia sebagai dua destinasi kuat yang bakal dijajaki pemain berusia 23 tahun itu, tak ada salahnya untuk menerka klub mana yang bakal meminang Hilgers, mengingat kualitasnya sudah teruji di Liga Eropa. Berikut 4 calon klub baru Mads Hilgers usai masuk dalam daftar jual FC Twente di bursa transfer musim panas 2025. Sevilla muncul sebagai salah satu calon klub baru Mads Hilgers setelah Jose Maria del Nido Carrasco selaku presiden klub sesumbar. Bahwa nanti Sevilla akan merekrut pemain asal Indonesia, hal itu disampaikan dalam promosi La Liga Indonesia pada Agustus 2024 lalu. Dan Mads Hilgers menjadi salah satu nama yang dikaitkan untuk bisa direkrut Sevilla, level Liga Eropa yang dimiliki jadi modal utama. Como 1907 menjadi salah satu klub yang dikabarkan tertarik merekrut Mads Hilgers. Como merupakan kontestan Liga Italia Serie A 2024 yang baru saja mendapatkan tiket promosi. Koneksi Indonesia kemungkinan besar akan memuluskan jalan Hilgers bergabung ke klub asal Italia tersebut. Namun menurut kalian,
Apakah Como cocok untuk Mads Hilgers? Menarik dinantikan sejauh mana rumor ini akan berkembang dan bagaimana awal dari babak baru Mads Hilgers di Eropa. Rumor Feyenoord tertarik mendatangkan Mads Hilgers sebenarnya sudah lama mencuat, bukan kabar baru yang mengejutkan lagi. Namun apakah Mads Hilgers akan tetap berada di Belanda saat kesempatan berkarir di Spanyol atau Italia terbuka? Meskipun kita ketahui Feyenoord merupakan klub besar di Belanda, bek timnas Indonesia harus memikirkannya dengan matang, agar nantinya menit bermain reguler yang sudah didapat tidak lenyap begitu saja. Oxford United bisa saja membuat kejutan dengan mendatangkan Mads Hilgers. Seperti diketahui saat ini, sudah ada 2 pemain timnas Indonesia yang telah bergabung ke Oxford United, yaitu Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni. Apalagi Oxford United adalah klub yang dimiliki oleh Erick Thohir dan Anindya Bakri, sehingga akan dapat memuluskan langkah bagi Mads Hilgers bergabung ke Oxford. Terlebih kualitas Mads Hilgers sudah terbukti, sehingga jika bergabung ke Oxford, satu posisi utama pasti akan didapatkan. Bagaimana menurut kalian? Pelatih Venezia puji kepemimpinan Bang Jay setelah jadi kapten utama Venezia. Punggawa timnas Indonesia Jay Itzes kini menyandang status kapten Venezia. Kepemimpinan Jay Itzes sebagai kapten diakui pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco. Seperti diketahui, Venezia melepas kapten mereka Joel Pohjanpalo pada awal Februari 2025. Pemain asal Finlandia ini dijual ke klub Serie B Palermo. Kepindahan Pohjanpalo membuat ban kapten Venezia diserahkan ke wakilnya, Jay Itzes. Laga pertamanya menyandang kapten menggantikan Pohjanpalo terjadi saat Venezia melawan Udinese pada 1 Februari 2024. Namun sayang, saat itu Venezia yang dikomandoi Jay Itzes harus tumbang 3-2 di kandang lawan. Pertandingan kedua Jay Itzes mengenakan ban kapten terjadi saat Venezia menjamu AS Roma. Jay Itzes bermain penuh di laga Venezia versus AS Roma. Namun bek 24 tahun itu gagal membawa timnya meraih poin setelah dikalahkan 1-0. Pemain yang disapa Bang Jay ini kembali mengenakan ban kapten saat Venezia bertandang ke markas Genoa. Eusebio Di Francesco berbicara soal kepemimpinan Itzes sebelum pertandingan. Di mata Di Francesco, Itzes pantas menyandang kapten Venezia karena pengalaman dan dedikasinya buat klub. Dia mengakui kapten timnas Indonesia ini punya kualitas pemimpin. Dia adalah kapten kami saat ini. Dia dipilih untuk mewakili tim ini karena pengetahuannya, bahasanya, atas caranya menjadi seorang pemimpin, atas dedikasinya dalam membantu rekan satu timnya, kata Eusebio, dilansir dari Tutto Venezia Sport. Inilah kapten yang saya inginkan. Dia tidak menyalahkan rekan satu timnya, tetapi membantu mereka, ujar Eusebio menyanjung Jay Itzes. Namun sayang, Venezia kembali gagal meraih poin setelah Genoa mengakhiri duel dengan kemenangan 2-0. Kekalahan ini membawa Jay Itzes dan kawan-kawan tertahan di urutan ke-19 klasemen Liga Italia dengan 16 poin.